Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ke-10, jangan engkau bersikap loba atau tanah akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun orang tua, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar kitanya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa dengan kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. segala dosa-dosa kita dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berterima kasih kepadamu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, orang-orang yang berdosa dan telah hina ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku bahwa kami lahir ke dalam dosa dan hati kami tidak memiliki iman yang teguh kepada-Mu. Kami sering menyimpang dari jalan kebenaran-Mu dan melanggar perintah-Mu. Ya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kasihanilah kami dan janganlah mengingat segala pelanggaran serta dosa-dosa pada masa muda kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengarkan dari Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
1-16. Biasa kita membaca secara bergantian. Yang pertama datang. Demikianlah isi firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lain dibawa diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah lebih dekat kebenaranmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam perasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu kata-kata mereka menangkapnya anak itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus saudaranya, katakanlah kepadaku dengan harga setiap batang itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan menyusul engkau juga keluar. Lalu berkata perempuan itu seketika itu, ketika orang berhidup masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah isi firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Maju mengalahkan dunia yang gelap, yang mencelakakan menerima bagai firman Tuhan, senjata perang menegakkan keadilan, damai kasih-Nya. Dalam Yesus Kristus, majulah perang, angkat panji kudus, pasti kau menang. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus yang lahir daripada darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
dibangkitkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kuasa dari situ menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya melampaui segala hati, akal, dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita gumuli firman Tuhan. Kita baca dari kitab Keluaran pasal 23 mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebar kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkara. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan, firman-Mu menjadi terang.
Yesus Kristus, tema minggu kita pada minggu ini di sana tertulis melawan suap dan korupsi. Sangat perlu bagi kita pemahaman sesungguhnya apa itu korupsi, apa itu suap atau sisik, kenapa itu harus kita lawan, dan sebenarnya apa dampak negatifnya, apa bahayanya, sehingga begitu perlu itu kita lawan. Kata korupsi mungkin bagi kita yang sedang sekolah, kalau kita lihat itu di kamus dalam bahasa Inggris disebut dengan corrupt, dalam bahasa Latin corrupere. Corrupt artinya ada sesuatu yang berkurang dari yang sesungguhnya, ada yang tidak, atau ada yang missing, ada yang hilang sehingga tak terpenuhi, tidak sama seperti sebagaimana semestinya. Sisik atau suap, sisik sesuatu yang dimasukkan di antara dua bidang, di mana yang dimasukkan itu tersembunyi atau tidak begitu nampak bagi orang lain, tidak begitu ketahuan, kecuali kalau semakin diperhatikan baru akan nampak ada sesuatu yang disisipkan, diselipkan. Jadi kalau ada orang yang misalnya mengurus suatu urusan, apakah mengurus SIM, mengurus akte lahir misalnya, KTP dan lain-lain, kita perhatikan dulu ada nggak orang, ada nggak CCTV. Maka dengan diam-diam tangan ini memasukkan sesuatu, contohnya ada uang. Tetapi sesuatu yang kita masukkan, kita selipkan apakah kantongnya atau ke sela-sela bukunya, dengan diam-diam diselipkan atau tersembunyi, tidak ada yang melihat, itulah namanya suap atau sisik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perilaku apakah itu suap atau korupsi itu sangat berbahaya, merusak. Kita lihat tadi dalam teks kita ini di ayat 8 dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memperbaikan perkara orang-orang yang tidak benar. Berarti perilaku suap dan korupsi bisa membuat mata kita buta atau membutakan mata kita. Kita tahu sesuatu itu adalah salah, tetapi karena kita sudah menerima sesuatu apakah dengan diselipkan tadi, maka yang harusnya benar bisa jadi kita salahkan. Demikian juga sebaliknya yang kita tahu jelas sudah salah bisa menjadi benar. Ketika seperti itu terjadi, maka rusaklah hubungan atau kebenaran menjadi tidak nampak lagi. Itulah sebabnya di minggu kita kali ini dikatakan kita harus melawan suap dan melawan korupsi. Berbicara soal suap, korupsi dan memberikan sesuatu dari sisi, sesungguhnya di negara kita ini soal ini sudah biasa terjadi. Karena di negara kita ini disebut hukum adalah panglima untuk mengurangi perilaku korupsi atau memberantas para koruptor. Sehingga di negara kita hukum harus ditegakkan katanya. Tetapi apa yang terjadi? Karena perilaku itu sudah menggurita, mengabe hirali kasetan bangali kita sendiri. Dan ulang akan nabi jadi nagagenong kesempatan lah korupsi, macam suap korupsi. Ada justru masyarakat desa Pindo, totong nabi mulai. Karena tak sadar, misalnya aku itu 2 jam saya urusan ketik 2 bulan daripada bulan tidak lalu sih harus tinggi hari sering, cuma kan melihat 100.000 bintang.
Justru si masyarakat sendiri kan mulai. Si masyarakat sendiri seolah-olah hamilati untuk buat tidak dan namanya sidik larutan ini. Ada keuntungan tersendiri, lalu dapat kita. Apa keuntungan ada kita? Boyo maka pohon orang denggan di tengah-tengah ini maksud. Itulah kebenaran. Bagaimana caranya? Meskipun dikatakan hukum 85 sampai saat ini tetap juga berbicara suap, berbicara korupsi tidak tuntas. Karena memang kita sendiri pun sebagai orang tua di rumah kita tanpa kita sadari kita sudah menanamkan sejak dini perilaku suap kepada anak-anak kita. Nak kita dok tak sudi suap anggona salah, tak sudi nanti nyuruh nasalah. Alai dampak negatifnya di juru tetap sahur pada. Terlebih sekarang para ibu-ibu, saya perhatikan kalau mengasih anaknya makan begitu susah sekarang. Asal bahan ikut disuruh 2.000 misalnya. Mungkin kita berkata menyuruh anak dengan 2.000 supaya dia makan, supaya dia sehat juga, tidak begitu salah. Tetapi kan taknya kalimat tetap juga bahwa ternyata sejak kecil kita sudah mengajarkan anak kita biasa disuruh. Kalau tidak disuruh, tidak dikerjakan pekerjaan. Mulai dia semakin besar sedikit, beli ulang rokok papa. Mana gaji itu? Harus disuruh juga. Berlaku suruh menyuruh dari kecil tadi semakin besar, semakin menjadi-jadi. Semakin dia besar sudah bekerja mungkin. Padahal tugas dan kewajiban yang mengerjakan sesuatu itu, tetapi ketika ada masyarakat atau orang yang mengurus tanah itu, ketika belum ada yang disisipkan sesuatu, dia akan berupaya mempersulit yang mudah, bukan mempermudah yang sulit. Demikianlah menggurita dalam kehidupan kita berbicara soal suap dan korupsi. Kita sudah merasakan dampaknya yang sungguh luar biasa. Itulah sejak mengetahui jemaat Tuhan bahwa kita dikesankan di dunia ini. Mari kita melawan suap dan korupsi. Teks firman Tuhan ini kepada kita hendak dikesankan bahwa hukum adalah berkah bagi kita. Dengan kita melakukan hukum itu, maka hidup kita akan terberkati. Jadi kalaupun hukum ada dibuat di keagamaan kita, hukum itu bukanlah untuk memberatkan kita, tetapi hukum itu akan menjadikan hidup kita terberkati. Jadi aturan manfaat yang dibatasi kita hak dan duit bagai untuk mengajar setiap individu, setiap orang supaya jangan keluar batas. Keluar batas apa? Keluar dari koridor, dari laku yang diminta oleh Tuhan. Mari kita periksa dari teks kita ini. Sesungguhnya ada 3 hal yang sangat penting bagi kita kalau kita perhatikan di sini. Bagian yang pertama, kepada kita diingatkan soal larangan. Yang bagian yang kedua yaitu ayat 4 dengan ayat 5, tadi ayat 1 dengan ayat 3 diingatkan soal larangan. Dari situ janganlah engkau, ayat 2 janganlah engkau, ayat 3 juga janganlah. So, janganlah. Berarti mengingatkan soal larangan. Bagian yang kedua soal melakukan. Kita harus melakukan hal yang berbeda. Dan bagian yang ketiga kembali dari situ peringatan soal janganlah. Jangan yang pertama dengan jangan bagian yang kedua, di situ ada perbedaan soal relasi kita sesama manusia, kita dengan orang yang lebih kaya. Bagian yang kedua itu relasi kita dengan orang yang lebih miskin. Dan kalau kita lihat di judul teks kita ini, biar kita lihat di situ peraturan tentang hak-hak manusia. Berbicara soal hak-hak manusia, rupanya ada di situ yang tidak boleh kita lakukan dan ada yang haruslah kita lakukan, berbeda dari apa yang biasanya menurut dunia. Dengan demikian,
maka kehidupan kita akan terberkati, kehidupan kita akan lebih berbahagia. Dikatakan jangan, supaya bagaimana? Supaya jangan mengurangi bahagia dari mutu, atau jangan mengkorupsikan sesuatu itu, atau jangan mengambil bahagian dari yang tidak menjadi hak kita. Dan mari lakukan itu adalah untuk memenuhi hak-hak orang lain. Mari kita perhatikan di sini di dalam yang Tuhan larang dan yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah yang pertama, janganlah kau menyebar kabar bohong. Murah kita para hakon hadapan berita bohong, hoax. Berita itu menjadi berita yang tidak benar, sudah pasti karena ada yang tidak lengkap di sini, ada yang tidak sempurna atau ada yang dihilangkan sehingga berita itu tidak lagi menjadi benar. Apakah ada yang ditambahkan sehingga jadi keliru? Tetapi biasanya ada yang dikurangi dari situ sehingga berita itu hoax atau bohong. Berarti mengurangi sesuatu berita atau memberitakan sesuatu berita yang belum tentu kita tahu dengan pasti kebenarannya, itu sama halnya rupanya dengan korupsi. Mengkorupsikan kebenaran itu maksudnya. Berbicara korupsi bukan hanya berbicara uang, tetapi kepada berita pun rupanya bisa dikorupsikan, dikurangi hasil Tuhan di berita ini, tujuan agar dipilih dari berita bohong, berita hoax. Lebih di zaman sekarang ini, media teknologi tanpa kita sadari sering sekali mendidik kita untuk menjadi orang-orang penyebar berita hoax, penyebar berita yang belum tentu benar. Apalagi di masa COVID-19, mungkin ada seseorang, apakah itu pertemanan kita di Facebook atau di WA atau di lain-lain, di-share kepada kita berita. Rupanya kalau memasak telur yang dimasak itu dibungkus di plastik, ketika mau diikatkan di telinganya itu bisa melawan corona. Ibadah kat cokoli di sini itu murah itu, angola corona dong, lupa, nani lagi, ngulu aku corona, itu kini baju corona. Kalau kamu sih, itu tolong. Apalagi kemarinnya kerana kiri wong, itu orang, gitu hanya musik, tidak ada satu dua bisa. Satu dua, satu bisa dari itu. Dikiri itu bukan, bisa kita ada satu kota, satu baru, normal itu. Sudah ada itu, sudah malam pagi tolong, semua kepada manusia tolong datang. Begitulah tanpa kita sadari, berita waktu itu, berita yang tidak benar. Begitu cepat kita sebarkan. Mungkin tidak begitu besar masalahnya yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada keberatan. Tetapi juga kalau ada keberatan dengan berita yang belum tentu benar langsung kita sebarkan kepada orang lain lewat media sosial, lewat televisi, sudah sering kita dengar ada orang bahkan sampai dipenjara karena menyebarkan berita yang tidak benar. Karena itu firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, jangan menyebar berita yang belum tentu kita tahu pasti kebenaran. Kalau yang sudah tahu, kita tahu pasti itu benar, mari sebab gerak kelawai. Contoh rupanya ada orang kalau begini mengamati siapa yang minta. Tidak ingin tahu dari tahu itu orang sini pun bebe, belum di telepon. Orang senang aja. Jadi tu orang mati siapa yang minta. Amat dikit, ini bebe. Nunga, wah amat dikit, ini bebe senang. Ayahnya, ayah apa kalau belok ke bumbu sebegini, satu mati ya minta. Tak mati dia begini kok. Tidak kerasa amat dikit di sini nunga. Baru ke, baru masuk rumah. Telah meninggal dunia siapa yang bingung. Kita harus begitu hati-hati karena tadi tanpa kita sadari rupanya menyebarkan berita bohong itu juga adalah kategori korupsi, mengkorupsikan berita, maka nampaknya bisa timbul hal-hal yang tidak kita inginkan.
Dan bukan hanya itu, secara manual juga. Apalagi mudah mahaya kaina yang serik sama ini. Mudah-mudahan iman juga soalnya sama. Masih hidup juga. Nah, misalnya yang pernah aku baca pas sekolah, ada kali berak no. Di BMI kalau isi hakam satu bulan, yang kerja yang baru jam 2 itu ini, pak, napensian itu tak semua ini, napensian itu semua ini. Mereka berubah di komisi sekolah. Sejauh satu jam 12 ya tak apa nasi ambil sini semua rokok nah suasana ini itu juga termasuk dari bohong yang belum itu benar kepastiannya bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik. Semuanya itu Tuhan katakan dan katakan di sini kepada kita, mari lawan jauhkan itu. Yang kedua, jangan kau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Turut-turut maksudnya orang bohong nasi jelas juga maksudnya. Di dalam Alkitab juga ternyata bisa kita temukan itu. Ada banyak orang yang hanya ikut-ikutan, turut-turut. Mungkin kita masih ingat peristiwa waktu Yesus mau pergi ke Yerusalem. Di sana banyak orang Yahudi mengambil ranting-ranting dahan. Orang daerah pembulus yang juga tidak perintah di Papua tak keburu-buru. Sudah sih anak toko, hosanya di bawah. Kalau ada hok samping, kita akan dibutuh yang amas. Buktinya 3 hari kemudian, pas nak ada hosanya di bawah, tidak ada hok pasti tak kumaiman. Asal ada hok samping. Ternyata cara seperti itu pun termasuk bagian dari korupsi. Korupsi itu benar. Mudah-mudahan di antara kita di sini yang rajin ke gereja ini tidak ada yang ditutup-tutup. Mari guru naik ingatkan Mesia, mari guru apa, mari juga. Tidak kita dengar. Baru mari guru kita diario, mari guru apa, mari juga. Kalau dia mari guru ini ada mari guru bahasa, ada apa kita, ada mari juga. Ikut-ikutan. Orang ikut-ikutan tuh ada berapa? Ini maksudnya. Maka jangan turut-turut, apalagi turut-turut untuk melakukan kejahatan atau melakukan yang tidak baik. Bagi kita orang, bisa kita katakan orang tua, masih ada berprinsip. Contoh masih tua pasal ini macam kalau macam mana gila, awal pasal ini macam sebuah rohan itu jolma, orang isi mah bisa. Masuk yang ada pada Tuhan, ikut tahu dia mana sebuah rohan, ikut. Itu saya berharap banget boleh suhardu bisa doang, ikut suhardu masalah. Masalah halakan ikut betul di sana ibu dan juga betul di sana ada ibu. Dia bisa ada OKT anak dia hasil dari kawan. Kita merasa bangga dengan hal seperti itu. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita jangan turut-turut yang seperti itu. Baik dan turut-turut di kebenaran, di juga itu. Melakukan yang benar, termasuk juga itu cara untuk melawan korupsi. Dari korupsi soal kebenaran, korupsi soal waktu. Kalau kita juga sudah menyepakati jam 11 masuk ibadah di gereja, maka kita datang jam 11 ke 10. Itu juga termasuk namanya korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu. Sudah kita berikan waktu kita jam 11 harus di gereja ibadah. Tetapi kita dapat terlambat 5 menit, misalnya 10 menit. Yang 10 menit ini kita pakai untuk kebutuhan yang lain. Tapi tidak butuh dari jam 11. Itu sama halnya dengan korupsi waktu. Apabila ada orang yang seperti itu, jangan kita turut-turut dengan mereka. Itu hal yang tidak baik, maka dampaknya dampak yang tidak baik. Itulah sebabnya kita katakan jangan kita hidup juga menjadi bagian yang seperti itu. Bagian yang berikutnya di sini ternyata relasi kita dengan sesama manusia. Apakah itu orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih tinggi sosialnya, atau yang lebih rendah, lebih miskin dari kita? Firman Tuhan di sini mengingatkan kita harus menegakkan kebenaran.
karena dia lebih kaya, jangan karena dia sosialnya lebih tinggi, dia sudah salah, dia kita bela. Sebaliknya jangan karena ini orang lemah, karena ini orang miskin, karena kita kasihan dengan kemiskinannya, kelemahannya, dia bersalah, dia kita bela. Bermacam perkara di sini pentingnya soal keadilan. Maka kita harus menjauhkan hal yang seperti itu. Dan sudah kita lihat di sini, kita tidak bisa membela bahkan atau memperkosa hak orang miskin. Ayat 6, janganlah kau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkara. Kemudian juga yang lain, kalau kita lihat di situ, jangan kita membela orang yang lebih kaya dari kita karena kekayaan. Sesungguhnya kalau kita perhatikan di kehidupan kita hari ini sering sekali terjadi. Asiroha, ingatkan asiroha. Kalau kalian asiroha, nampak si tombol kan rekok di asiroha. Contoh lagi kita melihat dia, Ramadan di sini, dia terbuka mau tinggi, dia lebih. Salah hantu malam boya, bisa terasa boya. Securap tu malam boya ada polisi duit cuci dia lebih. Ada pada ada kakus. Mengapa tak kan? Rakyat kita masuk kali di malam kasih dengan tetekom. Habis sehat di mana? Sok sahihna. Alani asiro hak tetekom mak ujung dah. Saat nama ini makhluk nama Kristus yang sudah diturus. Ayat cari di mana sini? Berarti asiro hak pada yang ini lagi hak busuk nak ada bagi menghitung kita. Maka di mana sih dari? Ternyata tidak siap masalah. Soalnya itu saya bisa balikkan. Kalau dulu di dua di, kalau usaha di mana? Kalau dimurat ke kena, ada keliling nanti tangan sana, ada siasa motor. Belum amat kata yo, dan kita pihak tangan, sudah halasi. Di tangan, belum jadi tadi. Habe ada kondai itu, ini Indonesia itu bagian. Karena suhu di bawah mesti menjadi suatu soal yang berbeda. Nadia kan. Ketika semuanya terjadi di rumah, ketemu dari si pasal. Maka di sini Tuhan ingatkan kita, janganlah membela orang miskin karena kasihan padahal dia salah. Janganlah kita membela orang yang di atas kita padahal dia salah. Walaupun karena faktor apa yang menyebabkan itu. Dengan demikian, keadilan harus tetap kita tegakkan. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Kalaupun itu orang yang miskin atau tidak, besar atau kecil, kepada siapapun, kebenaran tetaplah menjadi kebenaran. Dengan demikian, maka hukum itu menjadi benar. Yang terakhir kita perhatikan di sini soal melakukan. Ayat 4, apabila kau melihat ibu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan ke anak itu. Apabila kau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah kau menolongnya, haruslah kau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledai. Biasanya bagi kita, apalagi kita orang tua, merosokoroha, tujuan, tak kena cerita itu sekoroha. Dia pilih yang borong lupa cuti, mana, tetap rapah sepi, bukan sekoroha. Tuhan ada sekoroha. Kalimat kamu tak ada sangat dipinahankan. Di sini kita diingatkan kalau manusia demikian pada umumnya, agar hukum itu menjadi berkat bagi kita jangan seperti itu. Kita harus dapat membedakan orangnya dengan barangnya. Itu kondisi yang pantas kita jaga. Apabila kau melihat lembu musuhmu, dengan terang dikatakan, melihat lembu musuhmu, mulai lembunya itu, lembu di musuh ikut tunggu bisa paulah atau kena perasa. Yang kedua di sini kata tadi, apabila kita melihat keledai musuh kita terjadi karena bebannya terlalu berat, ide ikut tunggu tetong
ikut dibantu maka bidangnya asal boleh naik musim hari ini boleh semangat. Artinya apa? Jangan kita samakan barangnya dengan orangnya. Kalau kita benci dengan orangnya, dia tidak tahu menang. Kalau tahu ini dengan syukur apa tidak lain. Kenapa harus kita buat demikian? Rupanya dengan kita memberikan kebaikan dari sudut itu, dari cara itu, di sana ada peluang sehingga perdamaian lebih cepat terjadi. Seandainya kita bermusuh, saya punya ibu. Nah, ada macam kulit kumat kalau musuh kita, dibuat nak buah senario kami, kami borak kamar, debu ada di balik kamu mah. Melumpuh tu di dalam Tuhan pun membuat buah sesuatu yang tidak usai. Di dalam Tuhan pun bisa ngambil tinggi macam jok pun usai. Tapi malam sudah kita doa kudo. Saya hari malam sudah ikut doa kudo. Hari malam sudah baik semua. Lemah doa mah. Berarti apa yang terjadi permasalahan selama ini dengan kita buat tadi seperti itu, perdamaian akan cepat bisa terjadi. Hal yang boleh harap ada sebuah harta dan boleh kita setahi, mana kita buat timek, kalau itu kasih komadi, mana kita sempat saja, kalau mau musik itu, siapa itu nanam tas kita, memang, jadi besok mana, lebih ada pasukan. Karena itu kata Tuhan, ini bagian dari hukum agar kita memperoleh berkat. Rupanya dengan cara demikian, apa yang kurang baik dari dunia bisa lebih cepat diperbaiki. Coba kita baca Amsal 24 ayat 17. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu gelia kalau ia terperosok. Kata ini cukup tegas, pendek dan gampang kita pahami. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh. Janganlah hatimu gelia kalau ia terperosok. Dia mau letak untuk musuh menang untuk mati. Menang masih sobat. Kenapa? Karena kalau kita buat seperti itu, permusuhan tidak selesai, bahkan semakin parah dan suara. Tetapi kalau kita ikut bersedih, kalau musuh kita dari terperosok dengan bersedih, maka dia kita bantu dengan cara itu kita akan diberkati Tuhan. Perdamaian akan terjadi. Mari kita teriakkan keyakinan. Jangan kita kurangi apa yang harus kita berikan. Rupanya itu korupsi. Jangan kurangi waktu. Hal itu yang kita lihat di Elis tadi Ananias dan Safira. Ananias Safira mengurangi hasil jualan dagangnya yang seharusnya contoh 100 juta, tetapi disampaikan mungkin hanya 90 juta, berbohong kepada Tuhan, dikurangi sebahagian. Maka tadi kita lihat di situ, mata hendak si Yesus Safira. Mungkin kita pernah berjanji kepada Tuhan. Kalau kalian yang dua pertama, anggo jadi dari gereja senang mungkin dah. Tapi orang cek atau sudah kamu ingkar korupsi namanya. Begitu sudah ada yang kita janjikan kepada Tuhan, baik lewat sesama kita. Kalau kita mengurangi itu adalah korupsi namanya. Lawanlah korupsi, jauhkanlah sisi, tegakkan keadilan, hidupilah kebenaran. Maka dengan demikian kita menjadi berkati. Berkati Tuhanlah kita yang senantiasa menghidupi firman Tuhan. Amin. Firman-Mu berkati.
Mari Tuhan kuatkan kami untuk melawan perilaku yang kurang berkenan di hadapan-Mu itu. Sehingga kami terhindar dari perbuatan menjadi penyebar berita bohong, menjadi penyebar berita atau saksi dusta. Dan juga Tuhan membela hak-hak yang tidak sepatutnya kami bela. Mari berkati seluruh keluarga jemaat yang akan beribadah kepada-Mu di hari ini. Juga Tuhan seluruh para pelayan-Mu yang Kau angkat melayani di gereja ini, berikan juga berkat-Mu Tuhan, sehingga kami semua oleh karena firman-Mu terberkati di hari ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, Puasa Jemaat. Yang pertama berita tersana, kebaktian minggu yang telah kita laksanakan di minggu yang lalu, dan banyak yang mengikuti kebaktian minggu. Apostol atau remaja laki 4 orang, apostol atau remaja perempuan 10 orang, terhadap 6 orang. Jadi banyak yang mengikuti kebaktian minggu yang lalu, 41 orang. Dan kedua keuangan. Persiapan kita di tanggal 26 Juli yang lalu. Yang pertama 120.000, yang kedua 120.000, yang ketiga 124.000, yang keempat 105.000. Persiapan anak sekolah minggu tadi pagi sebanyak 47.000 rupiah. Iuran. Diterima iuran dari keluarga kawasan tua Al dan Tuling bulan 7 ke bulan 10 sebanyak 105.000. Dari keluarga kawasan tua Jemanik untuk bulan 8 sebanyak 50.000. Keluarga Pudorpa Selaban untuk bulan 9 hingga bulan 12 140.000. Iuran dari keluarga Pudorpa Selaban untuk bulan 1 hingga bulan 7 sebanyak 245.000. Uang bangunan. Diterima uang bangunan dari keluarga kawasan tua Jemanik untuk bulan 8 sebanyak 100.000. Keluarga Pudorpa Selaban untuk bulan 4 hingga bulan 5 sebanyak 200.000. Bangunan dari keluarga Bapak Dorpa Selaban untuk bulan 10 hingga bulan 12 tahun 2019. Bangunan dari keluarga Bapak Haiti Siturus untuk bulan 6 hingga bulan 7 sebanyak 200.000. Dan berikut ucapan syukur. Hasil kata Tuhan yang berbesar di dalam kita. Ini juga yang dirasakan dari keluarga Bapak Esa Elmuka Meliala, dimana keluarga tersebut dalam penasihat hingga saat ini. Dengan itu mereka mensyukur kepada Tuhan melalui jemaat 1.000, bangunan 1.000 untuk bangunan PPR 60.000, sekolah minggu 60.000, ada 1.000, pendeta 40.000, guru dia 40.000, semua berjumlah 500.000. Yang per tahun di ini. Yang pertama, Emil Jordi Semajuntak, tanggal 3 Agustus, dan umurnya 1 tahun. Kedua, Penis Bema Bodo Manado, 23 tahun. Yang ketiga, Bapak Hekel Sitorus, 33 tahun. Ibu Fernando
IR guru dari 38 tahun. Demikian juga tentang kebajikan dari kita yang belum kita sampaikan, yang kita berikan. Maka kita tekankan hati kita memberikan ini kelancaran di program kita rencanakan hari mendatang. Jadi untuk pelayanan kita, untuk jemaat. Demikianlah waktu jemaat yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Doa pada jemaat diserahkan kepada Bapak Tausif Buat di Tindau. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Pada saat ini kami boleh hadir ke gereja-Mu di dalam menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami sudah berdoa dan menyanyikan lagu pujian. Terima itu ya Bapa menjadi pujian yang hidup di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan warta jemaat yang telah kami dengar. Semua itu ya Tuhan, berkati ya Bapa, ajar para hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang telah kami dengar di warta jemaat-Mu boleh kami pergunakan di dalam melanjutkan apa yang telah kami rencanakan di dalam gereja-Mu. Bapa di dalam surga, demikian juga ya Tuhan, anak jemaat-Mu Elin Jordi Simajungkap ya Tuhan, berulang tahun di dalam minggu ini. Kami serahkan anak jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu anak kami di dalam masa pertumbuhan, memberi pertumbuhan kesehatan ya Tuhan, agar anak kami boleh menjadi tumbuh dan besar, dan juga boleh menjadi kebanggaan kedua orang tua anak kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan yang telah berulang tahun, yaitu Opong Sipaima Ibu Manado, Bapak Haikal Sitorus, Ibu Fernando Nier, Guru Balitik. Kau tambahkan panjang umur ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, Bapak Ibu yang telah berulang tahun minggu ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan permasalahan yang telah ada di keluarga mereka ya Tuhan. Kau cabut ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kesehatan, jauhkan dari bahaya. Berikan kedamaian di dalam keluarga mereka ya Tuhan, agar boleh menjadi sukacita di dalam keluarga mereka. Begitu juga ya Tuhan, jemaat yang telah memberikan ucapan syukur, Bapak Tesalonika Megara. Bapak Tesalonika ya Tuhan telah merasakan belas karunia yang telah Kau berikan kepada mereka. Mereka mensyukuri ya Tuhan apa yang telah mereka dapatkan melalui belas kasihan-Mu. Engkau berikan kesehatan Tuhan, panjangkan umurnya ya Tuhan. Begitu juga anak mereka yang di dalam pendidikan. Engkau berikan ya Tuhan pendidikan yang daripada-Mu. Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit di dalam tubuh mereka. Begitu juga ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta yang telah datang ke gereja-Mu beserta keluarga. Kami akan percaya Tuhan firman yang telah diberitakan bahwa pendeta kami itu boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Begitu juga kami para daerah yang boleh hadir pada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 207 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini
dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.